Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Harapannya semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan juga dalam segala urusannya. Amin. Ketemu lagi nih teman-teman dengan saya, tentunya di daily vlog seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Di video kali ini saya awali kegiatannya mulai dari geser-geser tanaman. Ini tuh potnya mau saya pindahkan terlebih dahulu karena ini tadi posisinya ada di teras rumah. Dan tanaman yang digantung-gantung juga mau saya turunkan karena ini rencananya mau saya siram. Jadi kalau misalnya sudah diturunkan atau dipindahkan di ujung sana, itu lebih enak gitu nyiramnya ya teman-teman. Kalau misalnya pun becek gitu, nggak licin ya, karena kan di atas semen. Kalau misalnya di keramik gitu licin banget, takutnya nanti anak-anak pada akan jatuh gitu. Sepertinya sekarang ini sudah mulai masuk musim kemarau ya, atau musim panas gitu ya teman-teman. Karena beberapa hari belakangan ini tuh cuacanya terik dan cerah banget, nggak ada hujan sama sekali dan anginnya juga sepoi-sepoi banget. Nah, berhubung karena cuacanya terik, jadi si tanaman ini tuh beberapa hari belakangan itu agak layu gitu. Jadi harus sering disiram ya pagi dan sore hari. Ini tuh penyiram tanamannya, wadah kecil yang saya pegang ini sengaja saya bolongin gitu ya teman-teman, agar menyerupai air hujan. Kemarin pengen gitu ya beli wadah penyiraman gitu atau penyiram tanaman gitu ya kan yang model corong atau yang model ceret gitu. Tapi untuk sekarang ini belum ada dananya, jadi gunakan dulu apa yang ada gini. Tanamannya juga saya siram sampai berulang kali sampai benar-benar basah banget untuk tanahnya agar nanti tidak cepat layu ya. Dan di sini tuh saya beralih ke depan rumah. Ini tuh di sebelah rak sepatu. Di sini juga banyak ya teman-teman tanaman-tanaman seperti keladi-keladian, lidah mertua. Dan di sini tuh yang paling harus diperhatikan itu keladi ya teman-teman, karena keladinya ini benar-benar kering banget dan cepat banget mengering gitu untuk potnya. Entah kenapa gitu ya, kalau daun keladi ini tuh lebih banyak membutuhkan air sepertinya. Nah, di sini tuh saya beralih ke ujung, di ujung sana tuh ada bayam-bayaman gitu ya teman-teman. Bunga bayam-bayaman saya tanam di tanah, karena kalau bayam-bayam itu lebih subur kalau misalnya ditanam di tanah gitu. Lanjut di sini tuh saya beralih ke samping rumah. Ini tuh tanaman-tanaman yang belum saya pindahkan ke dalam pot gitu ya teman-teman karena belum ada untuk dananya. Jadi di sini tuh masih di dalam polybag seperti ini. Dan ini tuh alhamdulillah tanamannya subur ya. Seperti yang saya harapkan, seperti yang saya inginkan gitu. Karena dari dulu itu saya pelihara bunga itu jarang ada yang segar ataupun subur seperti ini. Mungkin karena dulu tuh saya sibuk ngurusin anak kali ya. Karena bunga ini kan sama seperti anak juga ya teman-teman, harus diurusin, harus dipeduliin, harus diperhatiin juga ya kan. Urusan tanaman sudah selesai. Di sini tuh saya lanjut untuk beberes. Tapi sebelum beberes ini tuh mau saya beresin dulu untuk sendal-sendal yang berserakan di depan rumah atau di teras ini ya. Kemudian untuk motor yang belum dikeluarkan itu saya mau keluarkan terlebih dahulu agar nanti nyapunya juga enak, beberesnya enak gitu ya, nggak terhalang apapun. Dan biasanya motor ini saya parkirnya di teras ya teman-teman. Tapi berhubung tadi terasnya itu belum disapu, belum juga dipel, jadi ini tuh mau saya parkirkan di depan rumah yang paling sudut gitu. Agar nanti terasnya itu lebih gampang aja disapu. Oh iya teman-teman semua, lagi pada apa nih waktu nontonin video saya? Seperti Bunda Family Arais, Bunda Keluarga Vivi, Bunda Farah, Bunda Mita, Bunda Oni, Bunda Tenagawati, lagi apa? Lagi beres atau lagi sibuk dengan pekerjaan rumah lainnya atau lagi santai-santai nih pada saat nontonin video saya? Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya buat teman-teman yang sudah support, sudah klik channel saya, yang sudah nontonin video saya, like, dan komen. Tanpa kalian saya nggak bisa jadi seperti ini dan tanpa kalian juga saya nggak bisa sampai sejauh ini. Terima kasih banyak ya teman-teman, semoga kebaikan kalian itu dibalas Allah dengan berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya robbal alamin. Cuaca dan harinya juga sudah cerah banget ya teman-teman. Ini tuh saya lanjut kegiatannya untuk menjemur pakaian yang sudah sedari tadi itu menunggu.
Karena dari tadi itu ini udah menunggu ya teman-teman, karena pakaiannya saya cuci dari tadi malam. Karena semalam itu banyak banget ya pekerjaan-pekerjaan rumah, setrikaan juga banyak. Jadi semalam sore itu sambil menyetrika, sambil saya putar-putarkan di dalam mesin cuci. Dan udah pagi seperti ini ya tinggal dijemurin aja, tinggal antengnya aja ya. Karena selesai ini nanti kegiatannya saya lanjut lagi teman-teman di meja gosokan karena berhubung ini tuh weekend ya. Jadi banyak banget pekerjaan-pekerjaan atau setrikaan-setrikaan yang sudah mengantri. Sebenarnya kalau jemurin di samping ini, mau secerah apapun dia cuacanya, mau seterik apapun gitu, ini tuh susah banget ya teman-teman keringnya. Karena saya di sini tuh hanya mengandalkan hembusan angin aja. Berhubung di sebelah rumah saya ini tuh banyak banget pohon pisang dan di atasnya juga sudah dipasang seng gitu ya teman-teman. Jadi nggak terjangkau gitu sama teriknya matahari. Alhamdulillah rumah sudah diberesin, tanaman juga sudah disiram, jemuran juga sudah dijemur. Jadi di sini tuh nggak ada beban lagi ya teman-teman kalau mau dilanjutkan untuk pekerjaan yang lain. Nah ini tuh pekerjaannya saya lanjutkan mencuci piring. Ini merupakan pekerjaan yang nggak bisa di-skip-skip ya. Hampir di setiap video pasti ada pekerjaan mencuci piring ini ya. Memasak sama mencuci piring itu wajib banget ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak dicuci nanti kita makannya itu pakai apa gitu ya. Kalau misalnya piringnya kotor semua. Pakai daun. Kan nggak mungkin ya saya gerogotin daun yang di samping rumah itu nanti orangnya marah. Nah teman-teman ini tuh udah selesai ya bilas piringnya. Saya sebenarnya males banget ya nge-record ini. Mengerjakannya aja saya males gitu ya apalagi di record-record. Udah selesai, ini tuh saya taruh aja di pojokan gitu ya teman-teman. Saya nunggu tiris dulu, nanti baru saya susun. Ini tuh tadi piringnya agak sedikit banyak gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu belakangan hari ini kok piringnya banyak-banyak banget. Mungkin karena nggak punya wastafel sendiri kali ya. Jadi nyucinya itu harus ditumpuk dulu di dalam satu baskom. Nah, lalu ember bilasan ini saya tuang ya teman-teman karena rencananya ini tuh mau saya cuci ya agar tidak berminyak. Namanya cuci piring itu kan pasti ada minyak-minyak gitu. Jadi ini tuh bagian bawahnya tadi agak berminyak sedikit gitu. Jadi ini mau saya beres-beres sambil saya bilas-bilas gitu. Kemudian ini tuh saya bilas juga bagian dalamnya dan saya cantolin dan ini biasanya saya tempatkan di luar seperti itu ya ada paku. Nah, di sini tuh saya lanjut untuk beros-beros bagian lantainya ini. Ini tuh lantainya agak sedikit berminyak gitu ya. Kalau misalnya cuci piring kayak biasa, pasti ada sampah-sampah juga. Sisa-sisa makanan dari piring tadi juga banyak berserakan gitu ya. Jadi ini tuh mau saya beres-beres. Kemudian saya siram-siram nanti agar nanti lebih bersih gitu ya teman-teman. Nah ini tuh lagi boros-boros seperti ini, saya tuh dipanggil sama anak lanang ya. Nggak tahu dia ngomong apa, dia kalau ngomongnya cepet-cepet gitu saya juga nggak ngerti ya teman-teman. Nah ini tuh udah saya berus, saya siram ya agar sisa-sisa makanannya itu ikut ke bawah gitu sampai ke ujung sana atau ke pembuang saluran airnya gitu ya. Nah di sini tuh saya mau naikkan aqua galon ya karena ini tuh airnya sudah kosong ya teman-teman. Jadi saya naikkan dulu agar nanti anak-anak itu gampang minum juga ya. Jadi nggak payah minta tolong-tolong lagi. Tinggal ditaruh cangkir aja sudah bisa ambil sendiri ya. Jadi kalau misalnya nanti saya lagi sibuk gitu dengan pekerjaan yang lain, mereka itu nggak payah mengganggu saya lagi teman-teman. Nah jadi ini tuh saya pasang juga ya untuk tutup galonnya agar nanti si galonnya itu tidak terlalu berdebu. Lalu kegiatannya saya lanjutkan untuk masak sarapan berhubung hari juga sudah mulai siang gitu ya. Jadi anak-anak juga sudah mulai lapar. Nah ini tuh saya mau masak nasi goreng seafood ya teman-teman. Tapi terlebih dahulu di sini tuh saya masak mata sapinya dulu. Telur mata sapi. Kemudian saya tambahkan sejumput garam agar si telurnya ini terasa gurih ya. Dan di sini tuh untuk telurnya tingkat kematangannya jangan sampai terlalu matang ya karena saya dan anak-anak itu sukanya kalau misalnya yang kuningnya itu masih lumer ya teman-teman. Nah ini tuh langsung saya angkat aja ya nggak perlu lama-lama. Kemudian saya masukkan juga untuk bawang putih yang sudah dicincang halus. Saya oseng-oseng sebentar, saya tambahkan juga untuk potongan cabai merah. Ini tuh cabai merahnya satu buah saya potong dadu ya. Saya oseng-oseng, kemudian saya tambahkan seafood. Ini tuh ada cumi dan udang yang sudah saya cuci dan sudah saya potong-potong ya.
Ini tuh saya masak sampai si cumina ini benar-benar mateng. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur. Nah, ini tuh 1 butir aja sudah cukup ya teman-teman. Kalau mau lebih juga boleh. Ini tadi kesalahannya nggak saya kocok terlebih dahulu ya. Biasanya tuh saya kocok ya, tapi nggak tahu ini lupa. Ini tuh saya orak-arik sampai benar-benar matang. Kemudian saya tambahkan 3 centong nasi ya teman-teman. Saya aduk-aduk sebentar. Kemudian saya tambahkan juga saus tiram dan sedikit kecap asin ya. Ini tuh saya lupa ya teman-teman, saya tambahkan kaldu atau enggak ya. Saya pokoknya lupa. Ini yang nampak di video ini hanya kecap asin dengan saus tiram ya. Kemudian ini tuh saya aduk-aduk hingga nanti si nasinya ini benar-benar tercampur rata ya dengan saus tiram dan kecap asinnya. Kemudian di sini juga saya mau nambahkan sedikit garam ya, karena dirasa ini masih kurang asin gitu ya. Di sini saya tambahkan sejumput garam. Kemudian saya tambahkan juga kecap manis ya. Untuk kecap manisnya sedikit aja teman-teman, karena saya nggak terlalu suka yang terlalu manis atau terlalu hitam kali gitu ya untuk nasi gorengnya. Kemudian saya oseng-oseng lagi sampai benar-benar tercampur rata ya untuk kecap manisnya. Dan saya tambahkan juga potongan daun bawang dan daun seledri. Untuk potongan daun bawang daun seledrinya ini sengaja yang besar-besar gitu ya teman-teman, karena anak saya itu nggak suka ada sayurnya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.